Saatnya Anda ikuti lintas yang dari Desa Ginunggung, Kecamatan Galang dengan topik peningkatan pendapatan asli desa melalui kiprah desa wisata bersama presenter Mariani Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dan juga penonton dimanapun Anda berada. Dari Kecamatan Galang, tepatnya di Desa Ginunggung, kami menyelenggarakan acara obrolan lintas siang untuk hari ini terkait dengan topik peningkatan pendapatan asli desa melalui kiprah desa wisata. Saya Mariani Rauf dan alhamdulillah untuk hari ini pendengar, kita sudah berada di Desa Ginunggung dan kita menyapa narasumber kita untuk siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Kades Ginunggung yang Iya, selamat siang Pak Kades. Bagaimana ini kabarnya Ginunggung hari ini Pak Kades? Alhamdulillah, seperti yang kita dengarkan gaun bagaimana mempromosikan wisata khususnya di Kabupaten Toli-Toli dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa di sektor penerimaan di Kabupaten Toli-Toli. Baik. Ya, pendengar dan juga penonton, yang kedua narasumber kita adalah Pak Kades Lantapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya untuk siang hari ini Pak Kades? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat dan kita tetap segar bugar dan semangat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga pendengar narasumber kita dari Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Ibu Ika Merdekawati SS. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya ketemu juga di Ginunggung ya. Iya, alhamdulillah. Pertama kali kesini Pertama kali. di Bagaimana Dusun Kota ini? Mau Bangun, luar biasa. Iya. View-nya luar biasa sekali. View-nya luar biasa. Baik pendengar dan juga penonton, di siang hari ini terkait dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui kiprah desa wisata. Saya ke Pak Anwar dulu selaku tuan rumah ini. Ya, selaku tuan rumah, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kades untuk lebih meningkatkan pendapatan asli desa Ginunggung ini terkait dengan potensi desa yang ada? Silakan Pak Kades. Alhamdulillah, salah satu kewajiban kita pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bukan hanya kita bersandar pada APBN, APBD 1 dan APBD 2 kita. Tentunya merupakan kewajiban kita semua, khususnya para kepala desa, dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari sumber-sumber potensi yang ada di lingkungan masyarakat kita atau desa kita. Alhamdulillah, melalui surat keputusan Bapak Bupati dari 25 desa, bahwa Desa Ginunggung adalah salah satu desa yang dicanangkan sebagai salah satu kawasan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dari 25 desa termasuk Ginunggung adalah pariwisata rintisan. Sehingga kami tidak merasa berkecil hati dengan desa wisata rintisan ini. Memang kami mengakui dari sisi infrastruktur khususnya untuk jalan penghubung antara Ginunggung dan Lalos, kemudian antara Ginunggung dan Kalangkangan ini belum ada akses untuk menghubungkan ketiga desa ini sebagai objek-objek yang masih sementara dalam rintisan. Ya mudah-mudahan dengan dikeluarkannya surat keputusan Bapak Bupati yang 111 tahun 2022 ini menjadikan Desa Ginunggung sebagai bagian daripada destinasi budaya yang tidak kalah pentingnya seperti desa-desa yang sudah maju. Baik, Pak Kades, kalau melihat potensi wisata yang ada di Desa Ginunggung ini, apa yang perlu dikembangkan? Apakah dari segi lautnya, perikanan, atau mungkin ada hal-hal yang memang perlu dikembangkan kalau menurut Pak Kades? Ya, alhamdulillah kami tidak kalah penting kalau kita ingin melihat panorama alam yang ada di kawasan Kota Nibangun yang terbangun dari 2013. Kemudian kita melihat sungai ada Sungai Kekot, kemudian ada Gunung Kekot, ada pemandangan laut dan tambak-tambak produktif di sekitar ini. Ini kita kalau cuma mau lihat panorama alam, memang sudah jauh ketinggalan dengan daerah-daerah yang sudah maju pariwisatanya. Tapi kami tidak merasa berkecil hati. Ada kultur budaya masyarakat Ginunggung yang dari tahun ke tahun terus lestari, yaitu di rumah curhat. Nah, wisata destinasi yang ada di Ginunggung ini kami prioritaskan adalah wisata rumah curhat. Di sini bukan hanya menampilkan panorama alamnya, tapi adalah kearifan lokal. Di sini ada rumah anyaman, di mana daun nipah dianyam menjadi gelar tikar. Ada bahan-bahan yang bersumber dari kearifan lokal. Kemudian di sini ada rumah 100 hari kehidupan. Setiap orang yang
satu hari melahirkan sudah mendapatkan terapi di sini. Aneka rumah ini kami sudah desain sedemikian rupa sehingga semua ada dalam pemikiran masyarakat Kabupaten Toli-Topi. Tapi tidak semua orang Toli-Toli bisa menciptakan hal-hal seperti ada yang di Dusun Kotani Bangun. Ada rumah curhatnya, ada rumah hewan. Rumah hewan ini bukan hanya memikirkan bagaimana hewan ini gemuk, bagaimana hewan ini bisa punya nilai produktif, tapi bagaimana memanfaatkan kotoran hewan juga menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti kita buat pupuk kompos. Jadi di Ginunggung ini keunikannya adalah aneka rumah. Sehingga kami katakan wisata rumah curhat. Iya, begitu luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kades Ginunggung. Dan saya ke Pak Alibaba dulu, selaku Kepala Desa Lantapan ya. Pak Kades Alibaba, ini kalau melihat apa yang sudah didengarkan oleh Pak Kades Ginunggung Anwar Lihawa, apa yang menjadi prioritas Pak Alibaba sendiri untuk mengembangkan setiap potensi desa, khususnya ada di Desa Lantapan ini Pak Kades? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar di seluruh Indonesia, terutama pendengar RRI, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Parigi Motong. Alhamdulillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya, Kepala Desa Ginunggung, bahwa pariwisata ini harus dikembangkan. Karena di benak masyarakat awam, istilah pariwisata hanya merujuk ke pada jalan-jalan atau santai-santai dan bersenang-senang, liburan. Tetapi di dalam undang-undang yang pernah saya baca, bahwa memang dalam Undang-Undang nomor 10/2009 bahwa pengertian pariwisata lebih mengacu kepada beragam kegiatan wisata yang menggunakan serangkaian jasa, layanan, dan tersedia. Seperti apa yang diungkapkan oleh rekan saya, bahwa wisata itu bukan hanya seperti di pinggir pantai, wisata yang sudah jadi seperti yang ada di Lalos, Sabang. Tentunya seperti Pak Haji Anwar katakan tadi, itu bukan hanya itu ada rumah 100 untuk rumah curhat, itu kan wisata juga untuk menghilangkan stres. Kemudian saya di Lantapan tidak ada wisata, tetapi saya punya pemikiran bahwa tadi sudah tersentil oleh Pak Haji Anwar tentang ternak. Saya selalu ada di pikiran saya itu adalah wisata sawah, tengah sawah. Kalau disingkat wisata Tegal, tengah sawah, tengah galung ya, tengah galung kalau bahasa Bugisnya. Di situ saya mau buat wisata agrowisata, kemudian wisata ternak. Tadi sempat disentil bahwa kalau bisa di sini makan sate kambing, gulai kambing. Nah, ini yang saya mau kembangkan ini, bekerja sama dengan Bundes, badan usaha milik desa, mau kembangkan peternakan kambing. Itu dibuat peternakan itu dibuat kandangnya sedemikian rupa, kalau perlu dihias supaya tertarik para pengunjung. Seperti itu. Barangkali itu saya punya program-program ke depan. Demikian. Baik, saya ke Ibu Ika Merdekawati selaku dari Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Ini kalau melihat potensi yang ada di setiap desa, tentunya masing-masing desa punya potensi yang begitu besar. Apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kita sehingga bisa mendongkrak pendapatan asli desa dengan mengembangkan apa yang ada di setiap desa? Silakan Ibu Ika. Iya, jadi kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, saya dari bidang pengembangan pemasaran pariwisata seperti itu. Yang mungkin untuk dari Dinas Pariwisata sejauh ini upaya promosi seperti itu kita berkunjung. Jadi saya sangat tertarik dengan Pak Kades dari Ginunggung dengan Pak Kades dari Lantapan ini terkait upaya-upaya ke depan untuk pengembangan daya tarik wisata yang ada di desanya. Itu sangat menarik, memang perlu digali Pak. Jadi ini semua kalau kita tidak promosikan keluar tidak akan ditahu seperti itu.
Jadi mungkin sebelum melangkah ke promosi seperti itu sebaiknya mulai digarap dulu apa potensi-potensi wisata yang ada. Mungkin kita bersama-sama nanti pergi ke tempatnya di mana ada wisata itu yang tadi Pak Kades Lantapan sampaikan, itu ada mau pengembangan agrowisata di sawahnya, kemudian ternak seperti itu. Boleh nanti kita diundang seperti itu untuk melihat-lihat bagaimana proses pengembangan wisatanya, kemudian untuk tahapan selanjutnya mulai promosi seperti itu. Sangat menarik karena wisata memang bukan hanya tentang pergi berlibur dengan keluarga, tapi juga ada wisata edukasi namanya seperti itu. Nah, wisata edukasi ini yang perlu dikembangkan di Toli-Toli karena mungkin seperti market mahasiswa itu akan sangat tertarik seperti di Malangga itu akan menuju ke arah wisata edukasi. Bagaimana memperkenalkan kearifan lokal desa seperti itu. Baik, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika bahwa setiap potensi desa yang ada itu sebaiknya dikembangkan dan ini akan memberikan kontribusi yang begitu besar untuk masyarakat desa setempat. Saya ke Pak Anwar lagi ini selaku tuan rumah. Pak Kades, ini tadi ada yang sangat menarik yang saya dengar ini. Kenapa sampai punya inisiatif untuk mendirikan yang namanya rumah curhat? Apakah kita boleh curhat-curhatan atau bagaimana sebenarnya yang menginspirasi Pak Kades sehingga membuat tempat wisata seperti ini, Pak Kades? Alhamdulillah semenjak 2017 Desa Ginunggung itu sebagai kami telah mendirikan rumah curhat adalah rumah curahan hati. Ini kita bukan cuman di situ orang membawa cerita-cerita laporan, tapi bagaimana orang yang sakit hati, orang yang sakit segala-galanya jasmani dan rohaninya ada di sini. Sehingga kalau dia umpamanya ada gejala rematik, ada lumpuh, kami punya rumah terapi. Ada di sini dukun kampung yang mungkin beliau punya keturunan dari kakek neneknya bisa menyembuhkan patah tulang. Di Ginunggung ada. Kemudian di sini ada persoalan suami istri, suaminya selingkuh, istrinya di rumah sabar. Di sini bisa diselesaikan di rumah curhat. Jadi boleh curhat ya. Ada curhatnya. Kemudian kami bawa kepada rumah yang di mana curahan laporannya itu sesuai dengan keinginannya. Contoh, Pak, saya agak tidur susah. Nah, dengan cara-cara primitif orang-orang di kampung di sini ada rumah terapi. Bagaimana terapinya? Yang bukan hanya secara memberikan edukasi tentang pendidikan agama, bagaimana cara belajar menenangkan tenaga dan pemikirannya, tapi kami juga memberikan suplemen dari dalam. Contoh, hanya ada di Kabupaten Toli-Toli di Desa Ginunggung khususnya Dusun Kota Dibangun. Di sini kalau buaya di mana-mana itu ditakuti orang, Pak, buaya. Oh jelas, saya juga takut Termasuk Pak Kades. ibu-ibu suka takutnya itu buaya darat. Oh iya, itu yang Tapi berbahaya. kalau di Ginunggung lidah buaya kami sudah jadikan komoditi unggulan di dusun kami sebagai jus lidah buaya. Makanya di mana-mana populasi buaya darat berkurang di Kabupaten Toli-Toli. Bagi mereka yang sudah menikmati jus lidah buaya yang ada di dusun Kota Dibangun. Ini salah satu produk unggulan kami sampai hari ini harus kami pertahankan. Iya, kenapa sampai tertarik dengan yang namanya lidah buaya? Bukan potensi yang lain begitu Pak Kades? Ya, memang kami membawa tanaman ini tahun 2011 dari Bogor. Jadi usia pohon lidah buaya kami yang ada di depan kita ini sudah kurang lebih 13 tahun umurnya. Dan ini tetap kami kembangkan yang ada hanya di Kabupaten Toli-Toli di Desa Ginunggung. Bahkan ini kita sudah pernah go pada pameran di Sumatera Utara mewakili Sulawesi Tengah, yaitu produk daripada jus lidah buaya. Bahkan kami mengikuti juga event di provinsi yaitu di Kabupaten Poso. Cuma orang Toli-Toli yang sedikit mengetahui daripada manfaat lidah buaya ini. Tapi kalau di Ginunggung mulai dari serewanginya, perawatan, pemeliharaan tubuh jasmani dan rohani sudah ada. Sehingga silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini ada jus lidah buaya, di sini ada perawatan 1000 hari kehidupan dengan mandi uap air laut, kemudian ada juga mandi uap serewanginya. Iya, Pak Kades, apa yang sudah mungkin dirasakan oleh masyarakat sendiri dengan adanya setiap potensi yang ada di Desa Ginunggung itu sendiri? Misalnya apakah bisa memberikan peningkatan perekonomian begitu Pak Kades? Ya, alhamdulillah kalau dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat kami rasakan itu sangat jelas. Contoh, ada yang datang berobat, kemudian jasmani dan rohaninya ingin diterapi, ingin diobati dengan rupiah 50.000 sejauh dari kabupaten ke sini. Bahkan curhatannya itu, suami saya begini, istri saya begini. Alhamdulillah dalam 10 hari, 40 hari terjadi perubahan itu. Maka ucapan terima kasih itu akan terjadi semacam ucapan terima kasih. Dan kami tidak menuntut seperti harus amplop 1 juta. Alhamdulillah Pak Kades, istri saya pulang rumah. Alhamdulillah Pak Kades, suami saya sudah sadar balik-balik masjid. Nah,
Inilah edukasi yang ingin kami kembangkan di Dusun Kota Bangun, aneka keragaman rumah curhat, pengembangan destinasi budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Baik, Pak Kades, saya ke Pak Ali Baba lagi nih selaku Kepala Desa Lantapan. Tadi Pak Ali mengatakan bahwa ada potensi yang sangat besar yaitu ternak atau mungkin membangun sebuah destinasi wisata di mana dalam persawahan itu ibaratnya dibangun seperti kafe atau mungkin sesuatu yang bisa menarik orang lah. Dari segi anggaran dana desa, apakah bisa dibantu terkait dengan apa yang menjadi keinginan Pak Kades itu sendiri? Ya baik, itulah hasil saya biasa musyawarah. Saya akan sentil tentang dana desa. Ya. Karena kalau kita lihat regulasi memang ada menunjukkan ke situ. Nah, kenapa tidak manfaatkan? Nah, kita melihat ada desa di Jawa itu berhasil karena bundesnya menata wisata. Nah, semoga kita ini di Kabupaten Toli-Toli juga demikian. Nah, entah bagaimana caranya kita ini seorang kepala desa berpikir ke situ. Jadi saya di desaku ini tidak ada yang bisa dibuat wisata, tetapi kita ini banyak membaca, banyak mendengar. Nah, maka kita sudah kolaborasikan. Maka kita berpikir kita membuat satu apa yang bisa menjadi kesejahteraan desa. Tentunya kita berpikir sekarang karena insya Allah ke depan ini ibu kota di Kalimantan dekat dari Toli-Toli. Apa yang sekarang ini menonjol dicari masyarakat, sedangkan masih lokalan biasa kehabisan. Apalagi sudah mau Lebaran haji begini, kurban. Jadi saya berpikir bahwa bagusnya kita membuat destinasi agrobisnis. Apa itu? Mungkin kalau saya melihat potensi itu, kalau ada karena ada lokasi persawahan. Awalnya persawahan tidak satu kali dibuat itu, dibuat keliling di mana perbatasan. Di situ kita membuat kandang. Kandang itu kambing itu tidak dikeluarkan, tapi kita yang pertama kita harus lakukan adalah pagarnya keliling supaya tidak mengganggu tetangga. Pagarnya apa? Satu kali Gus pagarnya menjadi pakannya. Ada namanya gamal atau daun-daun lainnya. Dan ada memang dijual bibit-bibit pakan ternak. Dan kita juga langsung berpikir bagaimana caranya difermentasi itu dibuat pakan. Tentu kita buat lagi pabrik tahu. Ampas tahu itulah dicampurkan dengan pakan dan sebagainya dibuat itu. Itulah bisa menghasilkan penghasilan untuk desa. Kotoran ternak itu bisa menjadi pupuk kandang. Jadi semuanya bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat segalanya. Saya kira demikian, itulah pemikiran-pemikiran saya. Iya, baik pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dalam obrolan siang. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah, Singapura 2 tahun kemarin juga udah, atau ke Thailand aja kali ya? Ke Pulau Komodo di NTT aja, atau ke Danau Sentani di Papua, atau ke Raja Ampat, atau... Hah? Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri. Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok. Hamparan keindahan ada di Indonesia. Air terjun Simae-mae adalah air terjun tertinggi di Toli-Toli dengan ketinggian mencapai kurang lebih 600 meter. Air terjun yang indah ini terletak di Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli dengan jarak tempuh 18 km dari pusat kota Toli-Toli menuju ke Desa Malangga. Namun, untuk menuju ke lokasi air terjun ini memakan waktu hampir 10 jam dengan berjalan kaki.
Warga berharap ke depan akses jalan diperbaiki sehingga menarik wisatawan untuk menuju ke objek wisata air terjun ini. Ya, pendengar dan juga penonton, kita masih bersama dalam obrolan siang di mana terkait dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui kiprah desa wisata. Baik, line interaktif yang kami gunakan di hari ini 085241111962. Silakan bagi Anda pendengar dan juga saat ini Anda yang bersama dengan Radio Republik Indonesia Toli-Toli bisa bergabung bersama dengan kami dari Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Saya ke Ibu Ika ini dari Dinas Pariwisata. Jika melihat potensi yang ada di setiap desa, termasuk desa-desa yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Lihawa, kemudian juga Pak Alibaba dari Desa Lantapan, apakah ada kiat-kiat khusus untuk lebih melakukan promosi di luar bahwa ini loh, daerah Kabupaten Toli-Toli punya sesuatu yang begitu besar yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan juga seluruh masyarakat dunia. Baik, terima kasih. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak akan tahu potensi-potensi desa kalau kita tidak promosikan keluar seperti itu. Sangat banyak hal yang menarik ternyata di Gununggung yang belum banyak, bahkan orang Toli-Toli pun tahu seperti itu. Saya pun dari nanti di sini dengar dari Pak Kades langsung, luar biasa berarti. Tahun ini kan Desa Ginunggung diikutkan dalam lomba desa wisata. Ada 17 desa yang diikutkan termasuk Desa Ginunggung. Mungkin belum masuk, tapi karena memang belum ada kategori yang terpenuhi karena waktu proses pendaftaran yang sangat mepet. Tapi kenapa tidak untuk tahun 2023 nanti kita gali lebih lagi, Pak. Kita perlihatkan semua potensi-potensi desa, kita perlihatkan semua untuk dipromosikan ke desa. Salah satu upaya promosi ini sebenarnya ikut lomba desa wisata ini, Pak. Jadi sebenarnya dari tujuannya ini adalah kita mempromosikan potensi-potensi desa wisata tidak hanya pada skala lokal tapi skala nasional seperti itu. Karena yang lihat nanti itu ada namanya akun Jadesta. Iya. Akun Jadesta ini akun dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu yang lihat bukan hanya skala lokal, Pak, tapi seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun itu bisa lihat potensi-potensi desa wisata seluruh Indonesia lewat akun Jadesta. Sehingga harapannya dengan adanya potensi-potensi wisata ini dan masuknya Desa Ginunggung di desa wisata dan sudah memiliki akun Jadesta, itu lewat PIC-nya nanti dikembangkan, diposting di situ, Pak, foto-fotonya, kemudian potensi-potensi wisatanya dideskripsikan untuk dipromosikan keluar. Seperti itu. Itu salah satu upaya promosi. Tidak hanya itu, juga bisa kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan ada Genpi. Genpi ini komunitas dari Kemenparekraf juga. Jaringan kita tidak hanya skala Sulawesi tapi seluruh Indonesia seperti itu. Kerjasama, kolaborasi, apalagi dengan sekarang dunia digital platform yang lebih maksimal dalam upaya promosi, itu kita manfaatkan. Siapa sih yang tidak punya gadget saat ini? Manfaatkan anak-anak mudanya, Karang Taruna, seperti itu untuk promosikan potensi-potensi wisata. Tag Dinas Pariwisata, tag Genpi, tag Kemenparekraf. Dengan tag-tag itu yang punya admin-admin akun itu akan lihat, oh ternyata di Gununggung ada potensi ini, oh di Lantapan ada potensi ini, seperti itu. Ya, jadi lebih banyak menggunakan media sosial untuk melakukan promosi. Ya, Bu Ika, sebenarnya apa yang menjadi kriteria sehingga desa itu bisa menjadi desa wisata begitu? Iya, jadi untuk ini kita pakai standar dari Kementerian Pariwisata seperti yang kita ikutkan tahun sebelumnya di Desa Malangga dan tahun ini yang Desa Malangga masuk 50 besar, dan kita harap untuk semua desa di Toli-Toli juga bisa memenuhi 7 kategori itu. Ada 7 kategori untuk standar desa wisata versi Kemenparekraf. Itu yang pertama harus ada daya tarik wisata, seperti itu. Daya tarik wisata ini dibagi 3. Ada daya tarik wisata alam seperti ini sudah ada daya tarik wisata alam. Ada daya tarik wisata buatan, misalnya kayak rumah ternak seperti itu. Rumah-rumah apa itu daya tarik wisata buatan. Daya tarik wisata budaya, ada budaya apa? Misalnya kalau panen mungkin ada upacara-upacara adat atau seperti apa, atau ada kesenian-kesenian lokal, itu atraksi budaya. Itu kategori pertama. Kategori kedua itu harus ada homestay, di mana wisatawan mau tinggal nanti kalau mau melihat-lihat desa wisatanya. Kategori ketiga itu ada namanya souvenir, oleh-oleh apa yang orang mau bawa pulang nanti dari desanya, seperti itu.
bisa kuliner, yang tadi itu ada produksi lidah buaya pas seperti itu bagus. Bisa kuliner, bisa fashion, misalnya ada kerajinan kain-kain atau kriya, misalnya pengolahan batok kelapa atau apa yang ada di desanya Bapak yang bisa diolah seperti itu. Itu kategori ketiga ya. Selanjutnya ada kategori namanya CHSE, penerapan protokol kesehatan. Bagaimanapun meskipun kita sudah di masa periode endemi ya, tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya sosial media, itu penting. Salah satunya sosial media, bagaimana desa memiliki akun-akun sosial media untuk mempromosikan desanya, seperti itu. Selanjutnya toilet umum. Toilet ini kenapa menjadi fokus dari Kemenparekraf, karena memang perlu tamu-tamu kunjungan harus ini. Dan terakhir adalah kelembagaan, seperti itu. Baik, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika. Saya ke Pak Kades Alibaba ini. Pak Ali, memang kalau kita lihat potensi desa Lantapan ini adalah persawahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali ini ya, bahwa itu punya inisiatif nanti mendirikan sesuatu yang bisa dibilang sebagai tempat wisata. Nah, ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat? Kita tahu bahwa masyarakat lebih prioritas ke hasil pertanian khususnya untuk padi sawah, begitu Pak Kades? Iya, demikian. Kalau kita langsung menyampaikan kepada masyarakat 100% tidak mau. Karena dia berpikir, dia bilang rusak sawah saya. Tetapi kalau kita berikan edukasi, petunjuk bahwa sawah 1 hektar itu bisa dibentuk seperti jalan 4 meter keliling. Nah, jadi 4 meter itu, 2 meter itu untuk kandangnya, 2 meter untuk dipakai lalu lalang. Nah, tengahnya ini ditanami padi. Hasil kotoran ternak ini bisa menjadi pupuk. Seperti itulah pemikiran saya, karena kita melihat sekarang ini pupuk ini yang bersubsidi ini lama-lama hilang, karena kita harus mandiri memakai pupuk yang non subsidi. Nah, jadi saya berpikir dan kita harus membuat seperti itu. Artinya 1 kali melangkah beberapa waktu dilalui, atau 1 kali berdayung 2-3 pulau dilampaui. Jadi tujuan ini berternak. Kemudian kalau ternak ini sudah berhasil, kita bisa membuat satu kuliner atau warung-warung, kafe-kafe khusus warung kambing. Bukan hanya kambing, bisa nanti berkembang, bisa jadi ternak ayam kampung. Itu juga nanti ada di situ, disuruh pengunjung memilih. Ini yang saya suka. Itulah disembelihkan baru dimasakkan. Kemudian perikanan, ikan tawar. Maka dari ini saya juga pernah menyampaikan kepada rekan-rekan di perikanan bahwa marilah kita kerjasama. Nantinya ini bagusnya ini kolam ini ada kolamnya, ada hewan ternaknya, baik itu kambing maupun ayam. Seperti itu. Jadi pengunjung ini hanya bukan, kalau yang tidak makan kambing, tunjuk ayam. Kalau tidak makan ayam, jadi ada pilihan begitu Pak Kades, iya, seperti itu tujuan saya ke depan. Jadi ini juga saya selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana bisa memahami apa maksud program saya ini. Iya, Pak Kades, bagaimana melakukan pendekatan agar masyarakat tentunya bisa menerima apa yang ada di kepala Pak Kades begitu? Karena kan sebagian juga ada yang menolak, tidak semua ada yang mendukung, tapi ada juga pro kontra begitu Pak Kades. Ya, demikian. Memang ada begitu, pro kontra, tidak langsung nih, karena belum ada pembuktian. Maka dari itu saya sendiri dulu membuat di tanah persawahan saya. Saya membuktikan seperti itu. Kalau ini sudah terbukti dan dilihat oleh masyarakat, dengan sendirinya masyarakat sendiri yang berbuat. Demikian juga seperti apa yang disampaikan oleh rekan kepala desa Ginunggung ini, belum ada yang paham itu bahwa lidah buaya itu bisa dibikin jus, dikira hanya bunga-bunga, seperti itu. Padahal bisa dikelola dengan sesuatu yang tentunya bisa lebih modern, kemudian juga dipublish dan juga akhirnya menimbulkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ya. Iya, kita ajari masyarakat bahwa ini bisa dimakan, bisa diminum. Ini kan yang masyarakat kita ini kan masih awam. Bukan, mohon maaf, bukan awam karena
pendidikannya, awam di seperti apa yang bisa dikonsumsi. Iya. Seperti itu yang belum dipahami oleh masyarakat kita. Baik, Pak Kades, saya ke Pak Anwar lagi nih selaku tuan rumah. Ini sebenarnya kalau melihat setiap potensi yang ada di Desa Ginungung ini, begitu banyak potensi yang ada, tapi apa yang menjadi prioritas yang memang benar-benar perlu untuk dikembangkan sehingga Desa Ginungung ini bisa lebih terekspos lagi keluar begitu, Pak Anwar? Ya, alhamdulillah. Tentunya kerja keras, kerja bersama. Apalagi dalam 7 kriteria penilaian desa wisata itu salah satunya yang kami lirik adalah kelembagaan. Kemudian masyarakat. Sehebat apapun kelembagaan tanpa kerjasama dengan masyarakat, maka apa yang menjadi cita-cita kita mempromosikan kepariwisataan ini tidak akan kita capai. Nah, salah satu keinginan kami tentunya khususnya di Dusun Kotani Bangun ini, kita semenjak tahun 2013 ini sudah dikenal dusun ini sebagai predikat pemegang rekor muri, yaitu 7.000 telur, 7.000 cucur, dan 7.000 ketupat nabi. Bahkan sampai setiap tahun kami merayakan predikat Wala Suji ini atau replika masjid terbesar dunia. Bahkan itu kami menerima penghargaan di kota Semarang dari rekor muri. Nah, inilah yang setiap 12 Rabiul Awan kami rayakan menjadi sebuah destinasi budaya, khususnya yang ada di Kecamatan Galang, yaitu mempertahankan 7.000 telur, 7.000 cucur, dan 7.000 ketupat nabi. Kemudian kelembagaan ini kami harus menggandeng mitra kerja, yaitu badan usaha milik desa. Nah, bagaimana mitra kerja kita adalah kelembagaan di desa? Salah satunya adalah penopang ekonomi desa itu adalah BUMDes. Nah, bagaimana BUMDes ini melakukan promosi-promosi dengan industri atau pihak ketiga seperti CSR yang ada di Pertamina, yang ada dengan dunia perbankan, atau mereka-mereka yang memiliki modal konglomerat sebagai mitra kerja dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di desa. Ya, alhamdulillah kami tidak berjanji kalau Pak Kades Lantapan ini baru rencana. Kalau di Ginunggung ini kami sudah punya kandang kambing Ottawa. Jadi masyarakat yang habis operasi kami kasih minum susu Ottawa dalam umpamanya, oh ini sementara diterapi oleh dukun kampung. Oh, orangnya asma, penyakit kedinginan, tidak bisa kerja malam, kurang tembakannya. Nah, di Ginunggung ada, di sini ada susu kambing Ottawa. Apa maksudnya kami di Dusun Kotani Bangun? Agar bapak-bapak pecinta susu nona berkurang ke susu kambing Ottawa. Bukan berarti mengurangi citra wanita. Nah, inilah salah satu produksi yang ada di Ginunggung. Dan sudah ada susunya Ottawa. Hari ini kita nikmati ada jus buah lidah buaya, kemudian bagaimana kue kek terbuat dari susu kambing Ottawa, semua ada di Ginunggung. Dan inilah salah satu produk yang akan menjadi unggulan Ginunggung tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya harapan kami pemerintah daerah, bagaimana kita mensinergikan program, tentunya penataan infrastruktur. Yang kedua, kalau cuman modal ini kita nggak takut, Pak. Bahkan dunia perbankan, kita punya bank di mana-mana ngantri. Nggak mau kasih ngutang masyarakat sekarang kalau cuma 10 juta. Maunya 100 juta, 500 juta. Nah, ini yang ingin kami jemput. Nah, untuk menjemput semua ini tentunya kerja keras, kerjasama, kemitraan. Tentunya kelembagaan ini yang harus kami harapkan. Iya, Pak Kades, kita tentunya juga menanti penelpon yang ingin bergabung. Silakan di 0852 41 11 1962. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung langsung di line interaktif kami untuk siang hari ini 0852 41 11 12. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk hari ini, kita coba menyapa penelpon yang bergabung. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan penelpon kita. Halo. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, dengan Puji di Tuele. Silakan Mbak Puji di Tuele, pertanyaannya bagaimana? Ya, dengan adanya wisata saat ini yang pemerintah desa sedang mengupayakan untuk mengembangkan pengembangan wisata desa. Nah, ini bagaimana peran masyarakat sendiri, bagaimana antusias, apakah ini dengan adanya potensi wisata ini, apakah menjanjikan bahwa warga setempat itu bisa maju? Baik, terima kasih Puji di Tuele sudah bergabung bersama kita. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Kades ini bagaimana
tanggapan atau juga antusias dari masyarakat sendiri? Apakah semuanya mendukung setiap program yang sudah dicanangkan untuk peningkatan asli desa ini sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sendiri? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Puji dari Tuelei. Untuk Desa Ginunggung, salah satu keinginan kami sebagai pemerintah menjadikan salah satu dusun wisata Kota Nibangun ini sebagai pionir Desa Ginunggung dari 6 dusun. Karena karakteristik masyarakat kami ini memang mereka mempunyai kultur hidup berkelompok, di mana di sini semenjak dibentuknya dusun Kota Nibangun ini semenjak 2013 diresmikan oleh Ibu Roro waktu itu sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Ini pertemuan rutin dari hari ke hari masyarakat kami di dusun Kota Nibangun sudah merupakan budaya tradisi masyarakat Kota Nibangun. Ada pertemuan, ada kumpul-kumpul, ada makan-makan. Nah, budaya inilah yang sampai hari ini melekat pada masyarakat dusun Kota Nibangun. Nah, inilah yang kami terus lestarikan, kami jadikan sebagai satu yang tidak pernah ada dimiliki oleh sekalipun mungkin di masyarakat ada, tapi ini sudah merupakan budaya tradisi turun-temurun di dusun ini dari tahun 2013. Bahkan sebelum dusun ini juga dimekarkan, masyarakat di sini memang peduli dengan kumpul-kumpul. Makanya saya katakan rumah curhat. Sehingga persoalan pribadi, persoalan apa saja, mari datang ke Ginunggung. Nah, inilah yang kami lakukan. Tapi keinginan kami, masyarakat di sini memang primitif, Bu. Primitif, tapi mereka sudah modern di dalam pengembangan apa yang menjadi sudah seperti saya bilang keanekaragaman rumah. Jadi di sini ada rumah ternak, seperti di tengah lokasi kami sekarang ada ternak sapi, ada kambing, ada ayam petelur, ada ayam pedaging. Nah, ini semua menjadi wisata edukasi, termasuk ada dukun kampung kami yang profesional hanya dengan baca bismillah air jampi-jampinya, ada orang yang mata keranjang jadi bisa mata penetapan. Nah, ini yang salah satu terkenal di dusun kami, Bu. Ya, terima kasih. Kenapa masih memprioritaskan antara yang tradisional kemudian juga yang modern? Bukankah zaman sekarang ini zaman sudah semakin modern, banyak orang yang berpikiran bah sudah tidak zaman lagi kita menggunakan seperti adat-adat kita, atau bagaimana ini Pak Kades? Ya. Memang kita di mana di era kemodernan itu sudah digital, tapi jangan lupa loh, jauh sebelum bangsa negara Indonesia ini diakui oleh dunia sebagai bagian dari bangsa yang merdeka, karakteristik kehidupan sosialnya, gotong royongnya, ini kan adalah budaya nenek moyang bangsa kita jauh sebelum kita dikenal sebagai bangsa yang merdeka. Nah, ini yang sementara di era modern ini kan sudah mulai terkikis. Tapi di Desa Ginunggung, khususnya di dusun Kota Nibangun, kumpul-kumpul, gotong royong, bersama-sama sosial kemasyarakatan. Ada yang sakit digotong, ada yang ini dibantu, ngangkat rumah dia, tanpa harus diundang. Nah, inilah yang harus kami perkenalkan kepada 103 desa di Kabupaten Toli-Toli, bahwa mari ke dusun Kota Nibangun kita. Di sana setiap minggu ada pertemuan rutin. Di sana ada rumah Quran, yang nenek-nenek mau belajar ngaji, ada rumah Quran. Kalau mau belajar rumah pembibitan, mau cari bibit rica, bibit tomat, di sini ada rumah pembibitan, baik itu bibit kultura, kemudian ada pertanian, ada perkebunannya. Jadi kami ini destinasi wisata aneka keragaman rumah curhat. Iya, baik pendengar, semakin menarik apa yang kita bahas dalam obrolan siang untuk hari ini ya, bersama program Satu Era di Toli-Toli, Pak Kades kita yang begitu antusias sekali. Kita akan jeda sesaat lagi, tetap bersama kami. Indonesia, berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita suku Mentawai, Kalimantan, tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang, atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.
Budaya desa yang perlu menjadi perhatian adalah tarian panen padi. Tarian penyambutan penobatan raja sesuai dengan petunjuk yang ada. Dengan adanya desa adat, budaya dari pihak manapun bisa dirangkul. Contoh dari budaya adat yaitu lelegesan. Artinya meleges membayangi satu cerita percintaan menjadi satu pernikahan. Terjadi atau tidaknya pernikahan tersebut, ada pesan sendiri yang tertuang. Ya, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita masih terus bersama langsung dari Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, terkait dengan topik kita, yakni peningkatan pendapatan asli desa melalui kiprah desa wisata. Kita bersama dengan Kades Ginunggung, Bapak Haji Anwar Lihawa, kemudian juga Kades Lantapan, Bapak Ali Baba, dan juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Ibu Ika Merdekawati. Ya, saya ke Pak Kades, ini terkait dengan anggaran yang memang bisa dibilang ini terbatas ya kalau untuk anggaran dana desa. Ini kan kita juga mau tentunya desa kita itu semakin kian berkembang seiring dengan zaman yang juga semakin maju. Nah, ini terkait dengan anggaran. Ini apa yang mungkin dilakukan oleh Pak Kades ini terkait dengan bantuan-bantuan, apakah itu dari masyarakat sendiri atau mungkin bisa komunikasi dengan pihak investor ataupun juga pihak pemerintah daerah sendiri. Silakan Pak Kades Alibaba. Ya, baik. Untuk sementara tentunya apa yang sudah dikatakan bahwa keterbatasannya dana desa ini karena banyaknya program. Ya. Tentunya yang awal ini supaya kita juga mempromosikan tentang peternakan atau dinas peternakan. Jadi saya memohon kepada dinas terkait. Ini ada 4 dinas ini, dinas pertanian, perikanan, peternakan, pertanian khusus juga. Yeah. Bagaimana caranya kita mengembangkan ini ke depan ini? Kenapa saya sebut dari 4 dinas itu? Karena ada keterkaitan. Tentunya barangkali bisa diprioritaskan seperti dinas peternakan. Bisa kita mengajukan permohonan dalam arti apa namanya itu yang biasa diajukan proposal. Nah itu kalau saya kira kalau itu memang ada programnya dinas peternakan untuk peternakan kambing, ayam, sapi dan sebagainya. Baik Pak Kades, sebelum dilanjut ini ada penelpon yang bergabung ya. Kita coba menyapa penelpon kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, waalaikumsalam, Bu Mariani. Iya, dengan siapa di mana Bu? Bu Intan. Iya, silakan Bu Intan. Bagaimana pertanyaannya siang ini? Baik, begini, bagaimana ini keuntungan dengan adanya desa wisata yang ada di Ginunggung atau di desa lainnya yang ada di Toli-Toli? Karena kebanyakan keuntungan itu masuk di PAD daerah, bukan secara langsung ke masyarakat desa. Terima kasih. Baik. Iya, itu saja Bu Intan? Iya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Intan yang sudah bergabung bersama kita ini selaku masyarakat desa yang tentunya juga ingin tahu keuntungan yang didapatkan apakah benar masuk ke desa itu sendiri atau justru masuk ke pendapatan daerah kita begitu. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Anwar terlebih dahulu. Terima kasih, baik sekali Bu Intan. Terima kasih. Pendapatan asli daerah ataupun PAD desa, kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa nomor 6 bahwa di mana desa itu mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya melalui pendapatan asli desa. Nah, salah satu kita lirik apalagi dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Ginunggung sebagai salah satu desa rintisan wisata, ini bukan berarti bahwa Ginunggung itu tidak butuh juga dana bantuan APBD 2. Contoh, di Desa Sabang itu karena dana APBD 2 yang banyak monopoli tentang pengembangan wisata di Sabang, maka wajar kalau
APBD 2 juga yang membiayainya sehingga PAD itu masuk ke daerah. Kalau Ginunggung yang sampai hari ini sentuhan dana desa juga belum, kemudian kemandirian masyarakat yang kita lihat dari kerajinan anyaman mereka, dari kambing ternak pribadi mereka, dari hewan-hewan peliharaan secara mandiri, kemudian dari ibu kampung, dusun kampung, dukun kampungnya yang secara mandiri, kami berkolaborasi dengan kemandirian ini, maka secara otomatis ini adalah kelembagaan yang akan memperkuat ibu-ibu yang kreatif yang ada di desa Ginunggung. Secara otomatis PAD kita atur melalui peraturan dan kebijakan kepala desa. Menindaklanjuti keputusan bupati, maka ditindaklanjuti dengan peraturan kepala desa. Nah, alhamdulillah semenjak tahun 2017 saya sudah mengeluarkan surat keputusan kepala desa Ginunggung tentang penunjukan dusun Kotani Bangun sebagai salah satu dusun wisata yang ada di 6 dusun di desa Ginunggung. Nah, tentunya ada beberapa aturan-aturan yang harus kata mainnya bahwa dusun ini istimewa seperti daerah khusus ibu kota. Jadi dusun Kotani Bangun ini punya karakteristik kemerdekaan sendiri, mengatur dirinya sendiri, PAD-nya sendiri, pemasukan desanya sendiri. Sehingga inilah yang memperkuat dusun ini. Kita akan perkuat dengan kemitraan kelembagaan. Alhamdulillah sampai hari ini, mohon maaf bukan kami berkecil hati dengan infrastruktur kami sampai hari ini juga belum tertata dengan baik, atau akses penghubung jalan kami yang sepanjang 1 kilometer yang kadang-kala di Musrembang menjadi prioritas 10 besar kabupaten dari 103. Jalan ruas Kota Lama Kotani Bangun. Alhamdulillah sudah tercatat, kami tidak bersedih karena sudah tercatat. Banyak desa-desa yang belum tercatat infrastruktur mereka. Nah, inilah yang harus kita perkuat ke depan. Komitmen pemerintah daerah mendorong kebijakan dikeluarkannya peraturan kepala desa. Baik, sebelum ke Ibu Ika, saya ke Pak Kades tadi ini, Pak Alibaba yang mengatakan bahwa ini akan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Apakah itu sudah dilakukan, Pak Ali? Begitu, sehingga tentunya ini bisa mendongkrak perekonomian desa Lantapan itu sendiri. Iya, sebenarnya ini dari dulu sudah dilakukan, cuma tidak terakomodir, tidak terrealisasi, begitu ya. Tetapi tidak begitu pengawasannya ketat. Maka dari itu pernah saya sampaikan, kalau biasa sering nelpon di surat suara, bahwa sebenarnya yang punya peranan penting di sini adalah PPL-nya, penyuluhnya. Jadi harus itu penyuluhnya itu setiap jurusan atau setiap seperti peternakan harus khusus PPL-nya supaya laporannya tertata bagus. Kemudian pertanian khusus pertanian, perkebunan khusus perkebunan itu bisa terawasi oleh PPL itu. Jadi maka dari itu kalau kita mau lihat perkembangan ini atau kemajuan daripada apa yang sudah pemerintah berikan ke masyarakat, harus ada PPL. Bukan kepala dinasnya yang turun langsung, tetapi PPL-nya, kepala dinasnya dan kepala bidangnya tinggal menunggu hasil laporan daripada itu. Kemudian ini saya harapkan dari 103 desa ini, teman-teman kepala desa, jangan hanya yang berpikir wisata ini hanya desa Ginunggung, Lantapan dan Lalos, Saban dan Melangga, tetapi seluruh desa bagusnya seperti itu, memikirkan seperti itu. Apa potensi? Contoh, kalau sudah ada di Lantapan wisata ternak, yang lainnya apa yang belum ada? Seperti di Ginunggung sudah ada ini, yang di desa lain itu berpikir juga apa yang bisa cocok. Karena apa? Yang masyarakat pengunjung itu mencari yang unik-unik seperti itu barangkali. Baik, saya ke Ibu Merdekawati ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Kita tahu bersama bahwa Malangga ini masuk nominasi 50 besar untuk destinasi wisata di Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang paling menonjol? Mungkin jika disampaikan ini juga bisa menginspirasi kepala desa Ginunggung, kemudian juga Lantapan ataupun juga desa lainnya untuk melakukan hal yang sama agar setiap desa itu bisa berkembang. Silakan Ibu Ika. Iya, baik. Langsung saja. Jadi kalau
berdasarkan pengalaman kami mendampingi Desa Malangga mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, yang awalnya 300 besar kemudian bisa tembus di 50 besar tahun ini, itu untuk desa wisata sendiri, desa wisata itu tidak harus tidak harus bagaimana, tapi yang penting adalah otentik, keotentikan desa itu seperti itu. Apa yang menjadi ciri khas seperti yang disampaikan oleh Pak Kades Lantapan, seperti yang disampaikan oleh Pak Kades Ginunggung, bahwa di desanya memiliki keunikan-keunikan, itu yang diangkat. Itu yang itu yang diangkat, itu yang dipromosikan sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan berkunjung. Di Desa Ginunggung ada hal ini yang tidak dimiliki oleh desa lain seperti itu. Misalnya di bulan Oktober ada tradisi Maulid Nabi seperti itu yang unik, yang sampai 7.000 telur berapa. Itu yang harus diangkat, dan itulah yang kami angkat di Desa Malangga seperti itu. Angkatlah keotentikan di desa itu. Tidak semua desa memiliki wisata bahari, tidak semua desa memiliki wisata misalnya air terjun seperti itu. Mungkin dari wisata sawah, persawahan, agrowisata yang bisa diangkat di Desa Lantapan, budaya-budaya, tradisi-tradisi dari Desa Ginunggung, itulah yang perlu diangkat, dan itu pengalaman kami bahwa keotentikan dari desa wisata yang perlu diperkuat. Iya, Ibu Eka, tentunya untuk menunjang perekonomian warga desa semakin lebih meningkat, dibutuhkan juga sinergitas dan juga kerjasama antara dinas pariwisata, bahkan juga di setiap pemerintah desa. Apakah selama ini rutin melakukan koordinasi dengan setiap desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk lebih giat untuk mempromosikan setiap potensi wisata yang ada? Iya, alhamdulillah mungkin ini salah satu kesyukuran kami dengan adanya Anugerah Desa Wisata Indonesia, itu bisa memacu tidak hanya dinas pariwisata tapi juga desa-desa yang lain seperti itu untuk memajukan wisata desanya, maksud saya desa wisatanya seperti itu. Ya, tentu saja dengan adanya ini kita sudah mulai melakukan pertemuan dengan 17 desa kemarin yang kami ikut lombakan di desa wisata. Kami bentuk forum PIC Desa Wisata. Di forum itu kami selalu berkoordinasi dengan desa wisata. Tolong tiap desa, khususnya desa wisata, buat sosial media. Aktif posting kegiatan-kegiatan aktivitas desa seperti yang Pak Kades Ginunggung sampaikan, ada aktivitas mingguan, aktivitas bulanan, itu posting di sosial media. Ini momennya sekarang kita memanfaatkan digital platform. Posting desa wisata, kemudian tag dinas pariwisata, pasti kita akan teruskan. Nah, yang lihat tentu akan banyak yang lihat, oh ternyata di desa ini ada potensi ini, ada aktivitas ini, ada festival ini di bulan tertentu. Ayo kita datang ke sana seperti itu. Itu yang kita harapkan dan jadi yang sudah kita lakukan. Memang sudah dipromosikan terlebih dahulu ya. Iya, jadi kita sudah bentuk forumnya di grup WhatsApp itu PIC Desa Wisata. Kita sudah berkoordinasi dengan 17 desa wisata. Insya Allah di penganugerahan dan visitasi Kementerian Pariwisata nanti kita akan undang desa wisata, 17 desa wisata yang kita ikut lombakan untuk melihat sendiri, karena ada tim juri yang akan turun langsung di sana menjelaskan tentang desa wisata yang sebaiknya itu seperti apa. Iya, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, sangat menarik apa yang kita perbincangkan dalam obrolan siang hari ini. Dan di closing statement Pak Kades Ginunggung, ini ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar setia kita dan juga masyarakat, terutama ini warga Desa Ginunggung, ini terkait dengan peningkatan pendapatan asli desa melalui Kiprah Desa Wisata. Silahkan Pak. Ya, alhamdulillah dengan Kiprah Desa Wisata ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dukungan 100% bahkan 200% masyarakat ini sangat menentukan keramah tamahan, kemudian kearifan lokal yang terus kita lestarikan. Kalau di Ginunggung ada pohon nipa, ada anyaman daun nipa yang kita lihat digelar di depan kita hari ini. Ini adalah salah satu keunikan budaya. Bahkan orang Toli-Toli mengenal anyaman ini, namanya ada sindan. Sindan itu adalah budaya orang Toli-Toli, tempat menyimpan makanan. Kalau dulu kan belum punya kulkas. Nah, kalau di Ginunggung kita punya sindan, Pak. Jadi aneka makanan yang tersisa pagi disimpan siang itu digantung di dalam sindan. Nah, di Ginunggung ada anyaman sindan yang sampai hari ini juga terus menerus kita lestarikan dan terus kita budayakan dari kearifan lokal. Inilah harapan-harapan kami tentunya tidak lepas dari intervensi pemerintah daerah, leading sektor, khususnya terima kasih kepada Dinas Pariwisata, tentunya dengan perpanjangan tangan, campur tangan, kemudian doa kita semua. Bahkan di Ginunggung
Ginunggung kami merencanakan ini akan lahir 33 jenis rumah yang akan lahir dari rumah curhat, yaitu termasuk lahir rumah infak dan sedekah. Kalau mau belajar infak dan sedekah ke Ginunggung, setiap minggu kami ini ada infak dan sedekah. Di sini juga ada rumah doa, rumah berdoa. Setiap minggu kami rutin dari zaman ke zaman, hari ke akhir, masyarakat Ginunggung itu satu minggu selalu berdoa. Kami punya rumah doa di sini. Maka datanglah ke Ginunggung karena setiap malam Jumat kami berdoa. Kemudian ada rumah Quran. Bahkan kami satu minggu sekali sholat berjamaah, sholat tahajud di desa Ginunggung. Dan ini merupakan religi yang tidak pernah berhenti kami gelorakan di masyarakat kami. Terima kasih. Baik, Pak Kades Alibaba, ada hal-hal yang ingin disampaikan sekitar dengan topik kita untuk siang hari ini. Baik, apa yang dikatakan Pak Haji Anwar Desa Ginunggung bahwa kita ada learning sektor, ya tentunya di situ dikatakan tadi ada campur tangan. Yang paling utama lagi adalah harus ada uluran tangan dari pemerintah. Ya. Nah, jadi saya harapkan Dinas Pariwisata ini sebagai induk daripada desa tempat wisata yang ada di daerah kita. Jadi Dinas Pariwisatanya pegang peranan baik dari segi tenaga maupun pembiayaan. Nah ini yang kemudian dari pertanian juga bagaimana caranya juga bisa mendampingi kita ini di peternakan. Memang khususnya lagi Dinas Peternakan lebih khusus lagi harus mendampingi supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan dan tidak jadi hanya jadi apa namanya ini hanya begitu kayak patung saja. Iya. Ya harus berhasil. Kemudian perikanan juga jangan hanya pangku kaki saja. Tangan supaya bagaimana turun ke desa-desa untuk membangkitkan wisata ini. Wisata ini untuk daerah Kabupaten Toli-Toli karena di situ ada PAD-nya. Jadi PAD-nya ini ada untuk desa, ada untuk Kabupaten Toli-Toli. Inilah saya punya harapan ke depan bagaimana kita pemerintah daerah ini bisa bekerja sama di desa-desa. Jangan nanti berkembang baru kita campur tangan ke situ. Demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya ke Ibu Merdekawati, ini selaku seksi promosi dan juga tentunya kewisataan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan pengembangan potensi wisata yang ada agar Toli-Toli bisa lebih dikenal begitu. Silahkan Ibu Ika. Iya, baik. Jadi harapan kami dengan adanya desa wisata dan keluarnya SK desa wisata yang ada di Toli-Toli untuk 25 desa wisata, harapannya itu pengembangannya insya Allah berkelanjutan, karena yang kita harapkan adalah pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan seperti itu, tidak tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada di desa seperti itu. Dan kolaborasi tentunya sangat penting, mulai dari masyarakat desanya itu sangat penting, dari pemerintah desa dan berkolaborasi dengan kami tidak hanya di Dinas Pariwisata tapi dinas-dinas yang lain, karena untuk pengembangan wisata itu tidak hanya bertumpu pada satu dinas tapi juga lintas sektor seperti itu. Ya, itu semoga harapannya yang paling kami harapkan adalah pengembangan desa wisata berkelanjutan, sustainable tourism. Iya, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, tentunya dalam obrolan siang hari ini terkait dengan topik kita peningkatan pendapatan asli desa melalui Kiprah Desa Wisata. Setiap desa punya potensi yang begitu besar. Mari kita kembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan juga masyarakat lebih sejahtera. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.